Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Febri Astuti, NIM E 2019-1112, Prodi Perbankan Syariah 3. Saya akan menjelaskan atau menanggapi video dari Kak Wadud sebelumnya yang membahas tentang perekonomian 3 sektor, yakni ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Apa sih ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah? Ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah ini merupakan ekonomi yang di dalamnya terdapat 3 sektor, yakni perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi, ada campur tangan pemerintah di dalam perekonomian 3 sektor ini. Nah, bagaimana sih siklusnya? Siklusnya begini, perusahaan, pemerintah, lalu rumah tangga. Perusahaan membayar sejumlah pajak sehingga menjadi pendapatan bagi pemerintah. Begitu juga dengan rumah tangga. Rumah tangga membayar sejumlah pajak tertentu kepada pemerintah sehingga menjadi pendapatan kepada pemerintah. Akan tetapi, siklus ini berjalan juga. Pemerintah membeli produk atau membeli jasa dari suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut juga mendapatkan pendapatan atau laba atau keuntungan dari pemerintah. Bukan hanya itu, pemerintah juga membayar gaji atau upah atau biaya sewa terhadap rumah tangga sehingga rumah tangga juga mendapatkan pendapatan atau keuntungan dari suatu pemerintah. Bukan hanya itu, rumah tangga juga berkesempatan untuk membeli produk baik barang maupun jasa terhadap perusahaan sehingga perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari rumah tangga. Dan pula perusahaan juga dapat memberi gaji ataupun memberi upah sewa kepada rumah tangga sehingga rumah tangga juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Nah, begitulah sekiranya siklus dari perekonomian 3 sektor ini. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai siklus dari ekonomi 3 sektor, maka kita akan membahas mengenai aliran pendapatannya. Dari mana sih pendapatan pemerintah? Yang pertama, dari pajak yang dibayarkan oleh industri. Yang kedua, oleh pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga. Nah, selanjutnya, pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Dari mana? Yakni dari pembelian produk baik yang dibeli oleh pemerintah maupun rumah tangga. Sedangkan untuk pendapatan rumah tangga, kita akan mendapatkan gaji atau upah yang sama-sama dibayar oleh pemerintah ataupun perusahaan, baik itu upah sewa maupun upah tenaga kerja. Selanjutnya, untuk apa sih tujuan dari seorang rumah tangga mendapatkan suatu pendapatan? Ada 3 tujuan. Yang pertama yakni untuk ditabung. Menabung ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang individu ataupun suatu keluarga. Yang kedua yakni untuk membayar pajak yang hukumnya wajib di Indonesia ini. Nah, yang ketiga sendiri yaitu untuk dikonsumsi baik untuk baju, makanan, tempat tinggal, furnitur, bayar listrik, bayar sewa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa sih perbedaan pajak langsung dan pajak tidak langsung? Perbedaannya sederhana. Pajak langsung adalah pajak yang langsung kita bayarkan kepada pemerintah, artinya kita langsung mengeluarkan uang terhadap pemerintah. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang kita bayarkan secara tidak sengaja, seperti saat kita membeli makanan di McD ataupun KFC terdapat PPN 10% biasanya. Nah, tersebut adalah contoh pajak tidak langsung. Sedangkan untuk pajak yang langsung yaitu seperti gaji, PPN pasal 21 merupakan pasal yang berapa sih persen pajak yang harus kamu keluarkan pada setiap gaji yang kamu dapatkan, seperti itu adalah contoh pajak langsung. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai apa aja sih bentuk-bentuk pajak yang ada. Nah, yang pertama yaitu pajak regresif, di mana pajak akan tumbuh saat pendapatan seseorang atau individu naik. Nah, ada beberapa juga pajak yang akan turun jika pendapatan seseorang itu naik berapa persen. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu pajak proporsional, di mana saat pendapatan naik, pajak akan tetap sama. Jika misal pendapatan naik 20 juta, maka pajak juga akan tetap sama, sisa pajaknya 10%. Maka jika pendapatan dia turun juga, maka pajak juga akan tetap sama, turun menjadi 10 juta, pajaknya tetap 10%. Nah, ini disebut juga dengan pajak proporsional. Nah, yang terakhir yakni pajak progresif, di mana pajak ini akan naik saat pendapatan naik. Jadi pendapatan naik satu miliar, maka pajak juga akan ikut naik sesuai dengan pendapatan yang dia terima. Misal pajaknya awalnya 10% saat pendapatan dia 10 juta.
pendapatannya